Sania terlihat histeris berteriak-teriak sambil mengibaskan kakinya. Ia jatuh tadi karena ada sebuah tangan memegangi kakinya. Tangan yang sama yang pernah kulihat di bawah tadi. Tangan pucat pasih kebiruan milik pendaki wanita itu. Tangan itu masih mencengkram erat di kaki Sania. Hanya sebatas lengan sampai ujung jemari saja terlihat menyembul dari sebalik semak-semak. Jaket itu sama persis dengan yang aku lihat di bawah tadi. Tolong, tolong, lepasin tangan ini. Sania yang semakin histeris ketakutan. Namun, teman-teman yang ada di depan hanya menatap bengong ke arah Sania yang dipegang setan itu. Seakan mereka semua tertutup penglihatannya. Hingga aku berteriak dari belakang. Woi, tolongin dia, bangunin, ucapku pada yang lain. Lalu Nia dengan Nisa disusul Billy membantu Sania untuk bangkit dari duduknya. Menyingkirkan rumput yang nyangkut di pergelangan kakinya. Kamu kecapean kayaknya, San. Terjerat rumput sampai jatuh begitu, kata Billy dengan heran. Bukan rumput, tadi ada tangan yang memegang kaki, Bill. Jelas Sania yang masih ketakutan. Tangan apaan, San? Nggak ada tangan dari tadi, sambung Nisa. Tapi tadi ada, Sania setengah membentak. Oke, kita lanjut lagi. Di depan sudah ada pos 3. Kita istirahat di sana. Dan tetap selalu berdoa, jangan terlalu renggang jarak kita. Ajak Billy sebelum keributan antara mereka terjadi. Mendapat arahan itu, semua bergerak mengikuti langkah yang paling depan. Hanya menyisakan pikiranku. Semua itu terlihat olehku dan juga Sania. Jadi, aku paham bagaimana rasanya ketakutan itu. Rombongan dengan jumlah 10 orang kini bergerak dengan aku yang masih membawa rasa cemas. Karena fenomena ganjil tadi masih membayang tanpa bisa hilang dengan adanya pendaki wanita misterius itu. Siapa dia? Entah kenapa aku yang selalu memikirkannya sepanjang perjalanan. Sampai kami semua tiba di pos 3 Kandang Bagong. Mendengar nama itu, yang terbesit dalam pikiranku hanyalah mengenai babi hutan. Area ini dinamakan kandang babi hutan. Tentu tidak mungkin jika tanpa memiliki alasan mengenai hewan liar itu. Jangan meremehkan hewan yang satu ini. Jika terusik pun berani melawan manusia. Menyeruduk dan menancapkan siung tajamnya yang mencuat keluar dari mulut moncong itu. Di sini kami kembali beristirahat. Sungguh pendakian kali ini sangat terasa berat, hingga tanpa henti berkali-kali melakukan peristirahatan. Dan dengan itu pun rombongan ketiga belum menyusul kami sampai sejauh ini. Billy, teriakku memanggil. Iya, kenapa bro? Jawabnya yang tidak kalah berteriak. Rombongan Yuli kemana ya? Kok nggak nyusul-nyusul sedari tadi? Tanyaku kembali. Udah, tenang aja. Nanti juga mereka nyusul, ucap Billy meyakinkan. Mendengar itu, hanya ada sedikit keanehan kembali aku rasa. Apa jangan-jangan mereka di bawah sana juga sedang diusik oleh penunggu di sini? Sama seperti kami berlima tadi. Semoga hal itu tidak mereka rasakan dan diberikan keselamatan untuk semuanya. Rintikan hujan yang menghilang membuat Billy mengajak kami semua kembali naik ke atas. Namun, di sini jawaban channel meminta untuk menunggu yang lain tiba. Mendengar itu, keputusan jika kami harus terpisah kembali. Namun, kali ini berbeda. Tidak dilakukan dengan jumlah ganjil.
hingga Randy memilih ikut serta dengan rombongan depan. Menyisakan kami berempat mengikuti arahan Jenal. Kesepakatan itu pun terjadi jika mereka berenam terlebih dahulu melanjutkan pendakian dan menunggu kami semua di pos selanjutnya. Belum sampai setengah perjalanan, sudah 2 kali kami semua berpisah-pisah, menandakan kurang kompaknya dari awal dimulainya pendakian ini. Namun selain itu, hal ini syarat dengan campur tangan astral. Mas, kita udah 30 menit lebih loh nunggunya. Sudah sangat larut malam ini. Perjalanan juga belum tahu masih seberapa lama. Kataku pada Jenal. Kalau kamu mau duluan, ya udah duluan aja. Ucapnya terdengar sangat sinis. Gak gitu bro. Bagusnya kita jalan aja pelan-pelan sambil nunggu mereka, kata Bayu menjelaskan. Mungkin depresi sudah dirasakan oleh Jenal, hingga ia kini tak mampu lagi berpikir logis dan lebih emosi melihat kami semua. Dengan keterpaksaan, ia akhirnya mengikuti anjuran kami semua untuk tetap bergerak saja. Ya, walaupun dengan jelas, raut muka yang terlihat sangat tidak suka dengan keputusan ini. Ditambah, ini pertama kalinya ia mendaki. Wajar jika terasa capek untuk dirinya. Posisi kini Bayu masih di depan, dan hanya aku yang paling belakang. Di tengah ada Jenal dan juga Opik. Langkah kaki lain terdengar dari belakangku. Aku hanya tidak memastikan itu, membiarkannya menggiring kami semua. Nafas berat kini juga terdengar, sangat jelas jika di belakang ada pendaki lain. Tapi ini siapa? Apa jangan-jangan sosok wanita itu? Batinku memberitanya. Dengus nafas panjang terdengar lagi. Sampai beberapa kali batuk juga terdengar. Jika memang ada pendaki lain yang tengah merasakan sesak nafasnya sama seperti yang tengah aku rasakan saat ini. Ingin rasanya melihat siapa di belakangku. Tapi masih ragu yang aku rasakan. Karena sangat yakin jika ini bukan manusia. Bang. Suara itu memanggil dengan nafas berat. Sontak aku menghentikan langkah, lalu memutar badan memastikan suara wanita itu. Tapi gelap gulita tanpa ada siapapun. Dengan headlamp aku mencari, namun memang tanpa terlihat sosok yang memanggil barusan. Aku kembali menyusul yang lain yang tengah terus bergerak naik, memberikan jarak kepadaku. Dengan tebalnya kabut, hanya langkah mereka yang terdengar, dan samar carrier yang dikenakan Opik saja yang terlihat dengan jelas. Sial, ketinggalan aku, ucapku lirih, sambil sedikit mempercepat langkah kaki. Bang. Suara itu kembali memanggil, membuat aku merinding seketika. Mengabaikan hal itu tentu lebih baik buatku, agar tidak terpisah dengan yang lain. Sangat berbahaya buatku sendirian jika sampai itu terjadi. Ini yang dimau setan itu, memisahkan diriku dengan rombongan yang lain. Sementara aku mendaki dengan niat baik, tidak melakukan pantangan juga kesalahan sebelumnya. Tapi kenapa teror ini terjadi? Sampai bayangan di depan sudah tak terlihat lagi. Di situ aku harus sudah melakukan tindakan sebelum benar-benar jauh dengan mereka bertiga. Woi, tungguin! Teriakku kepada rombongan di depan. Ali, jangan jauh-jauh! Teriak Opik kepadaku. Lega ketika sautan itu masih terdengar dari balik kabut.
Dan tidak lama aku melangkah, cahaya senter mereka juga terlihat menyorot ke arahku. Sampai aku tiba bergabung dengan yang lain dengan nafas yang ngos-ngosan. Bro, kalau mau istirahat, bilang, jangan diam aja, kata Bayu memberitahu. Iya, maaf bro, tadi narik nafas sebentar, jawabku kepadanya. Jenal, kamu di depan, biar aku yang paling belakang, ucap Bayu kembali. Lalu ia turun ke belakangku, namun menghentikan langkahnya tepat sesampainya di sebelahku sambil kemudian berkata, terus gerak bro, ia masih di belakang kita, katanya memberitahu. Memang benar adanya, jika kami tidak hanya berempat, masih dengan lelembut yang terus ikut menemani pendakian malam ini. Hal itu juga bisa dilihat oleh Bayu, meski kali ini kami bertiga tidak bisa melihatnya. Aku pun sesekali saja dapat melihatnya, tetapi teror ini terus terasa, tidak pernah berakhir. Perdebatan kecil kembali terjadi, karena Jenal tidak mau berada di paling depan, dengan alasan ia tak tahu jalan. Akhirnya aku berada paling depan, memimpin mereka semua, agar terselesaikan keributan yang sangat tidak penting ini. Jam menunjukkan tengah malam sudah berlalu. Angin menyibak kabut dengan sangat perlahan, hingga semua asap putih itu kini menghilang. Hawa dingin semakin terasa dengan kehadiran hembusan angin malam. Walau penglihatan sudah aman, namun hawa dingin ini membuat tidak mutlak aman. Benar-benar terasa dingin menyusup ke dalam tubuh. Hingga linu persendian juga kembali terasa. Berkali-kali Jenal meminta istirahat, karena seringkali kakinya terasa kram. Harus diluruskan dan terasa sangat sakit. Sementara Opik juga telah mencapai puncak lelahannya. Diri ini pun sama, dalam titik terlemah. Ditambah sebuah sosok wanita itu kembali terlihat, di mana ia berdiri tepat di sampingku, dengan melihat ke arah Jenal yang tengah dipijit kakinya oleh Bayu. Dia menatap lekat, memang merasa menjadi bagian dari rombongan ini. Sampai sosok itu menoleh ke arahku, dan tatapan kami beradu pandang. Dia menyeringai sangat mengerikan dengan pucatnya wajah itu. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Namun ia semakin mendekatkan wajahnya, semakin memperlihatkan lebar matanya yang semakin membesar dan berair itu. Senyum itu semakin sinis terlihat, memperlihatkan barisan gigi putih berbalut bibir yang membiru. Lalu perlahan tubuh itu condong ke arahku, dengan tangan dan juga jemari yang sedingin es menyentuh kedua pipiku. Langsung menggigil tubuh ini, sangat bergetar hebat, seperti diperdaya oleh sentuhan itu. Hingga perlahan kepala ini mulai berat, kembali mual yang aku rasa. Sekuat tenaga Bayu menyentak lenganku sampai terduduk di sebelahnya. Terlepas dari sentuhan sosok itu yang masih berdiri melihat ke arahku. Jangan diliatin, ucap Bayu kepadaku. Lalu aku memalingkan pandang ke arah mereka yang tengah sibuk mengobati Jenal. Apaan sih? Tanya Opik dengan heran. Gak ada apa-apa. Bayu cepat menjawab pertanyaan itu sebelum aku membuka mulut. Sesekali aku hanya melirik ke arahnya. Sosok wanita yang berdiri itu melihat ke arah kami berempat, masih dengan matanya yang melotot dan berbungkus air yang tak menetes sedikit pun. Geraknya hanya sesekali membungkuk, lalu kemudian tegak lagi.
sampai kami semua kembali mampu berdiri dan mengajak channel berjalan dengan perlahan. Hanya hitungan menit saja, riuh ramai dari pendaki sudah terdengar. Jarak tak seberapa jauh dengan kejadian barusan. Tapi kenapa saat tadi terdengar sangat sepi? Memang alam dengan keganjilannya tidak pernah mampu dicerna akal manusia. Namun, hal ini memang nyata aku alami dan aku jalani. Tentunya di pendakian saat ini. Sesampainya kami di pelataran pos 4, area ini sudah dipenuhi dengan beberapa tenda dan para pendaki. Sampai kami menemukan rombongan Billy. Bukan hanya rombongan itu, 5 orang di rombongan terakhir juga sudah duduk santai bareng dengan mereka, menikmati kopi dan makanan ringan. Kapan rombongan mereka mendahului kami, sementara kami menunggu mereka, hingga berjalan santai agar bisa disusul Yuli dan teman-temannya. Semakin aneh pendakian ini, betapa terkejutnya aku saat melihat itu semua, di mana Anjas dan Yuli tengah asyik ngobrol dengan menikmati kopi. Gadis kembar Anin dan Eri juga tengah membantu para cewek lain memasak masakan untuk kami semua yang tengah bergabung kembali dengan mereka. Tentu terkejutnya ini dirasakan oleh rombonganku. Sampai berkali-kali Opik juga Jenal menanyakan hal itu. Aku hanya meletakkan carrier di sisi depan tenda yang tengah berdiri tegak, lalu membuka sepatu basahku, mengeringkan kaki dengan handuk kering, menghangatkan diri berkumpul dengan mereka. Menikmati kopi panas, menetralkan kembali suhu tubuh ini. Sebentar, kenapa kalian kumpul bareng, sementara kalian ada di belakang kami? Tanyaku pada Anjas dan juga yang lain. Kok di belakang kalian? Rombongan kalian yang paling belakang. Sampai berkali-kali kami nunggu kalian, hingga tiba di sini. Jawab Anjas ikut bingung. Tapi kan dari awal pendakian, grup kalian udah paling belakang. Bayu mulai membuka omongan. Iya sih, memang rombongan kami paling akhir. Tapi ketemu sama rombongan Billy di pos bawah. Dan herannya juga gak ngelewatin kalian. Aku kira kalian udah duluan. Tapi setelah nanya sama Billy, kalian masih di bawah. Jelas Anjas kembali. Memang seharusnya kami ngelewatin kalian. Tapi kami pikir kalian ambil jalur lain. Jadi gak ketemu di jalan. Jawab Eri yang memberikan mie rebus. Aneh, memang sedari awal pendakian ini sudah tidak beres. Bukan hanya grup kami yang diganggu penunggu gunung ini, tetapi semua merasakan hal itu. Semua menjadi hening dalam diam saling memikirkan ini masing-masing. Menyadari jika semua merasakan gangguan gaib. Andai pun memang harus mendahului kami, pasti akan bertemu. Karena jalur lain yang dimaksud oleh Eri juga tidak pernah ada di dalam rute pendakian ini. Sampai diamnya kami semua terpecah saat terdengar teriakan dari bawah. Oi! Suara pendaki lain yang hampir sampai di area ini. Lalu banyak di antara kami semua saling bersautan memberikan tanda jika kami berada di sini, agar mereka segera bisa sampai menyusul kami dan beristirahat di pos 4. Kita summit jam berapa? Tanyaku kepada yang lain. Udahlah, istirahat aja dulu Li. 1-2 jam lagi. Kita lanjut ke puncak. Semua barang tinggal di sini aja, agar gak jadi beban. Bawa seperlunya aja. Jawab Billy kepadaku. Oke bro, sip. Jawabanku. Setelah makanan habis, aku hanya berdiri berjalan mencari tempat untuk buang air kecil. Dan kembali hal itu terjadi. Ketika aku melihat dari sebalik semak-semak,
ada seekor angsa berwarna putih bersih. Aku hanya berkedip, lalu mengusap mata serasa tidak yakin dengan apa yang terlihat. Saat kembali mengarahkan pandangan ke tempat itu, angsa itu sudah menghilang. Bagaimana mungkin ada angsa di tengah gunung seperti ini? Andai pun angsa itu milik warga, namun sangat jauh dari pemukiman. Atau bisa jadi angsa liar. Pikirku mencoba positif. Aku kembali berkumpul dengan yang lainnya, mengurungkan niat untuk buang air kecil, daripada terjadi hal yang tak diinginkan. Hanya menahan kencing, tentu saja membuat aku tidak nyaman. Mencoba duduk salah, rebahan juga salah. Gusarku dilihat oleh yang lain. "Lu kenapa, bro?" tanya Randy kepadaku. "Mau kencing nih, nggak tahu mau kencing di mana," sahutku menjawab. "Ah elah, tembak aja di belakang sana, cowok kan gak ribet," kata Nisa. Tentu hal itu membuka candaan buat kami semua, yang akhirnya tertawa bersamaan. Pendakian ini dari awal memang dibilang sangat penuh ketegangan. Hingga di sini aku bisa melihat semuanya mulai bisa bercanda. "Nih, air, buat cebok, buat siram ke tanah yang kena kencing elu." Bayu memberikan sebuah botol air mineral kepadaku. Lalu aku pun lega, dapat buang air kecil dengan nyaman. Dan semoga saja tidak mengalami hal-hal aneh kembali. Karena yang aku khawatirkan, jika salah buang air kecil dan tidak sengaja mengotori atau mengenai yang tak terlihat oleh mata ini. Aku diam terduduk, sambil memikirkan berbagai macam hal yang aku rasakan betapa lamanya perjalanan ini. Juga malam pun seakan lambat berjalan. Meski kondisi trek sangat terjal ditambah licin karena hujan. Dan dengan keterlambatan ini, aku yakin jika sampai di puncak bisa siang, bahkan juga sore hari. Lalu perasaanku kembali terasa aneh, seperti ingin sekali menoleh ke sebelah kiri. Sementara di situ hanya gelap, tidak terlihat apa-apa. Sekali menoleh tidak ada apapun. Hingga ingin melihat lagi ke arah itu. Kedua kali aku menoleh, baru terlihat sosok pocong tengah berdiri membelakangi kami semua. Astagfirullah. Ucapku yang tentu terkejut menjadi pertanyaan oleh yang lainnya. "Kenapa, bro?" Sania bertanya. Enggak kenapa-napa," ucapku sambil nyengir. "Gak apa-apa gimana? Kamu lihat apa?" tanya Nia dengan nada kurang suka. Aku hanya menggeleng saja, sambil nyeruput cup kopi. Membuang gusar juga mengalihkan pertanyaan itu, daripada semuanya jadi ribut lagi. Aku hanya melirik ke arah sosok itu yang masih tegak berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Hanya kepalanya saja yang bergoyang sesekali terlihat. Pocong yang sengaja mengganggu tanpa mau pergi atau menghilang. Perwujudannya sangat jelas. Kain kafan bercampur tanah itu mengotori warna putihnya, namun tak memperlihatkan mukanya. Tentu akan sangat menyeramkan jika wajah setan itu terlihat jelas. Sampai penampakan itu menghilang berganti dengan kelebatan angsa putih yang sekilas terlihat, lalu menghilang di telan gelap gulita malam. Apa sosok pocong tadi juga bisa berubah wujud, menjadi seekor angsa berwarna putih itu? Tentu hal itu hanya menjadi sebuah tanya tanpa terucap kepada siapapun di antara mereka semua. Jam 2 dini hari. Sebagian dari kami sudah mulai tertidur merebahkan melepas lelah. Sangat lumayan 1 jam bisa beristirahat sebelum kembali naik ke puncak.
hingga menyisakan aku dan sebagian lagi yang masih asik mengobrol tanpa memikirkan rasa lelah. Keasikan ini yang membuat mereka masih terlihat lepas bercanda. Sangat berbeda denganku, yang masih dalam pemikiran oleh hal mistis. 30 menit sebelum lanjut pendakian, aku melihat Sania yang tengah memijat pergelangan kakinya yang masih merasa sakit. "Neng, kenapa?" tanyaku kepada Sania. "Gak apa-apa bang, cuma nyeri aja," jawabnya yang masih menahan sakit. "Ada balsem. Tadi di mana?" Aku bertanya lagi. "Ada kok bang. Ini." Aku mendekat ingin membantu. Dan saat dibukanya kaos kaki yang membungkus kaki itu, terlihat bekas genggaman tangan yang membiru, seperti keras mencengkram. Tentu tangan pucat itu yang membuat seperti itu. Wajar jika merasa kesakitan dengan lebam yang terlihat. Padahal waktu terlihat tadi, Sania hanya seperti terpegang saja saat mengibaskan kakinya. Hingga tak seberapa lama terlepas genggaman tangan pucat itu. Namun sampai membekas seperti ini, menakutkan sekali jika dibayangkan. "Neng, lebih baik gak usah ikut summit. Istirahat aja di sini," suruhku kepadanya. "Gak apa-apa bang, masih bisa kok. Lagian juga rugi banget. Udah sampai sejauh ini, tapi gak bisa di puncak," jawabnya dengan semangat. "Ya udah kalau gitu." Aku hanya memberi jawaban itu sambil membantunya mengoleskan salep anti nyeri di pergelangan tulang kering kakinya. Sampai semuanya kini telah siap untuk melanjutkan perjalanan. Karena tidak ada yang tinggal di area camp, dirundingkan kembali jika barang dibawa saja, karena takut hilang tanpa penjagaan. Akhirnya, kami semua kembali mengepek peralatan, dan setelah semuanya siap kembali, kami berdoa bersama untuk meneruskan langkah di waktu dini hari. Subuh yang masih jauh, dingin embun masih menyambut dengan dinginnya. 15 orang telah siap dengan membawa carrier juga bawaan masing-masing. Walau sudah diberitahu, jalur di depan semakin menanjak juga terjal terpampang. Jauh jarak semakin tertempuh, semakin sulit tanpa memberikan kami semua menemukan area datar juga landai. Justru semakin gila terasa ketika terlihat tebing yang tinggi menjulang. Disinilah tanjakan Roheng, yang terkenal sebagai tanjakan penyesalan. Memang akan menjadi sebuah sesal setelah letih disambut oleh trek seperti ini. Langkah berat kami terus berusaha sebisa mungkin menggapai tanah tertinggi Gunung Cikuray ini. Tanjakan penyesalan dengan perjuangan keras harus segera tercapai. Hal ini tidak gampang. Menguras habis semua tenaga, menekan nafas, melumat semua persendian dan perihnya telapak kaki. Semua itu didorong semangat kami untuk menyelesaikan misi sebuah perjalanan. Gentayangan astral mengitari dari balik gelap. Teror pun semakin menjadi. Seakan perjalanan ini bak permainan bagi para lelembut belantara ini. Dari dimulainya langkah hingga detik ini, giringan setan tanpa putus mengganggu. "Tolong, break dulu," ucap Sania dengan meringis kesakitan. "Sebentar lagi, Neng. Bertahan sampai penghabisan tanjakan ini," ucap Billy yang menjadi pemimpin rombongan. Mereka tidak tahu jika pergelangan kaki gadis ini lebam, membiru karena cengkraman sosok wanita itu. Tentu ia meminta beristirahat bukan karena tanpa alasan, tapi lebih akibat tidak sanggup lagi menahan rasa sakitnya. Meski dengan memaksakan diri, ia berusaha kuat terus pelan mendaki, walau dengan penuh menahan rasa nyeri di tulang keringnya.
Aku hanya bisa mengimbangi langkahnya pelan saja, sementara yang lain sudah jauh di atas sana. Pelan-pelan aja jalannya, saya barengin sampai di atas. Kataku memberi semangat. Iya bang, makasih ya. Jawabnya dengan nafas yang sama ngos-ngosan sepertiku. Terus kami merangkak naik. Kemiringan tanjakan ini tidak kira-kira lagi. Jelas sangat terjal, hampir tegak rasanya. Ditambah beban tubuh menopang tas sebesar ini. Tanpa keseimbangan yang tepat, dapat membahayakan diri ini. Akan jatuh ke jurang tentunya. Hal lain yang dapat membahayakan diri adalah terpaan angin yang lumayan sangat kencang. Benar-benar harus berkonsentrasi dalam memanjat. Mencari apapun yang bisa diraih dengan tangan ini untuk pegangan. Sampai pada suatu kondisi, suara itu terdengar kembali olehku. Suara panggilan wanita di belakangku dengan nada dan nafas yang sangat berat. Bang, bang. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.